Hello guys, bersama lagi dengan saya di dalam Ora Innova Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright guys, sebelum saya teruskan, jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Mari kita ikuti berita panas hari ini. Kita teruskan untuk poin kita yang pertama hari ini, seperti mana yang kita katakan sepanjang beberapa hari ini, dalam kesusahan rakyat pada hari ini, ramai pakar-pakar memberikan kenyataan seperti kenyataan mereka itu tidak punya otak, yang menyentuh dan juga membuatkan rakyat semakin membuatkan rakyat terkesan, ya, membuatkan rakyat tersentuh, terjentik hatinya. Pak Long hadir, Pak Ezor, Awang, HM, welcome. Otai Nopo channel terbaik YouTube katanya. Oke, thank you. Oke, so apa yang dinyatakan oleh pakar yang konon nyala menamakan dirinya itu King Crab, pihak oposisi tidak tahu mengkhianat tidak pernah mau mengkhianat mandat rakyat melalui pintu belakang, namun Parti Melayu UMNO sanggup mengkhianat pilihan rakyat karena taksub kuasa. Ini semua amat memalukan katanya. Terbaik. Itulah realitinya. So hari ini seperti yang kita katakan tadi, trending di media sosial mengatakan sikap boros dalam berbelanja, punca gaji 1.200 tidak mencukupi, kata pakar. Ini antara komen-komen daripada dikatakan dari seorang pakar ekonomi. Betul gak dia pakar ini, ya? Kadang-kadang apabila kita melihat komen-komen seperti ini yang dikatakan dia adalah pakar, jadi kita boleh melihat bahwa ini adalah bukti bahwa mereka semua ini adalah pakar kelentong saja, ya, pakar kelentong bercakap seperti itu dan sebagainya tanpa merasai sendiri apa yang dirasai oleh rakyat di bawah sana. Rakyat marahin, begitu meganya mereka mengatakan sikap boros rakyat berbelanja menjadi punca gaji yang katanya 1.200 itu tidak cukup. Hari ini dengan gaji 1.200 apalah sangat yang kita boleh beli, apalah sangat bahan-bahan asas yang kita perlu dapat beli dengan harga yang semakin tinggi, dengan nilai mata uang yang merosot. Apakah lagi yang boleh rakyat beli dengan nilai ini? Adakah pakar berkata ini tanpa membuat atau merasakan dirinya berada di berdepan dengan atau sendiri merasai apa yang dihadapi oleh rakyat marhain atau rakyat di luar sana yang selalu memberikan keluhan hati mereka di Facebook, di sosial media, mengatakan tidak cukup dan sebagainya. Coba kita kira, dengan gaji 1.200, bayar rumah 500. Kalau paling murah lah dia 500, so bakinya berapa? Kalau 1.200 tolak dengan 500, berapa baki lagi ada? Ini kita main secara kasar, ya. Ada 700 lagi, ada 700 lagi selepas bayar rumah. Lepas itu dia kena bayar kereta, atau paling murah pun motosikal 300, tolak tinggal 400. Setiap bulan kena ada minyak, kena ada minyak mungkin 100 ringgit, jimat-jimat lah. Sebakinya tinggal 300. Belum beli barangan rumah. Kalau hari ini kita tahu barangan rumah semakin mahal. Minyak masak 5 kilo pun sudah harganya mau 50 kilo 48 ringgit. Kalau kita beli semua itu, adakah cukup? Sebenarnya hari ini gaji rakyat dengan hanya 1.200 itu adalah gaji yang memang negatif setiap bulan, ya. Belum pun sampai ujung bulan, mau baru tengah bulan gaji itu sudah habis. Rakyat terpaksa pinjam sana, pinjam sini, minta tolong kawan, minta tolong YB daripada DAP, daripada PKR dan sebagainya. Jadi inilah yang berlaku dalam kehidupan kita. Jadi apa yang dinyatakan oleh pakar ekonomi kononnya ini adalah sesuatu yang paling bangang sekali, kata Isatumin. Ini ada bangang katanya. Memang saya setuju, ya. Apalah cukup dengan 1.200. Kononnya dinaikkan gaji 1.500. 1.500 pun percaya dengan saya, gaji itu juga tidak mencukupi dengan keadaan ekonomi kita yang hari ini yang semakin teruk. Keadaan ekonomi kita hari ini yang semakin merundung. Ini yang berlaku. Jangan kata 2.000, 3.000 pun tidak cukup. Jadi inilah yang berlaku di dalam kehidupan kita. Jadi saya ingin membaca apakah kenyataan pakar ekonomi ini. Saya tidak ingin membaca keseluruhannya, nanti sakit jiwa kita mendengarnya. Oke.
Di atas itu, dalam pada itu pakar keuangan Azizi Ali pula memberitahu sikap boros berbelanja menjadi salah satu kepada penyumbang puncak gaji minimum RM 1.200 yang diterima tidak mencukupi setiap bulan ketika ini. Katanya lebih parah, gaji bulanan yang diterima tidak diuruskan dengan baik serta diteliti sehingga ada yang terpaksa melakukan dua pekerjaan, berhutang dan juga mengikat perut. Yo, pandai-pandai dia ya. Perbelanjaan secara tidak berhema dan melebihi kemampuan ini berpunca daripada tidak mempunyai ilmu pengurusan keuangan yang mencukupi. Dia cakap kita tiada ilmu ya. Bagaimana kita ada ilmu kalau duit itu pun tidak cukup ya? Bagaimana kita harus ada ilmu pengurusan keuangan kalau duit sendiri pun tidak cukup? Ini satu kenyataan sembrono. Ini adalah satu kenyataan yang mementingkan diri tanpa merasai sendiri kesusahan rakyat di luar sana. 1.200 kononnya cukup, tidak Ini adalah satu penipuan. Ini adalah satu kenyataan yang paling bangang di dunia yang mengatakan 1.200 itu cukup. Pada keadaan hari ini kita lihat, apabila harga semakin naik, nilai uang semakin merosot, dengan kesukaran yang kita hadapi hari ini, bagaimana bisa mungkin 1.200 itu mampu untuk membayar setiap bil-bil yang kita bayar? Bukan setiap bil dari segi perbelanjaan harian ya, perbelanjaan bulanan yang seharusnya kita bayar, rumah, minyak kereta, minyak masak yang mahal, beli sayur pun sudah mahal, beli ikan masin pun sudah mahal. Kalau dulu RM1 beli dapat 2 biji, dua ikan masin, tapi hari ini kena beli RM6, RM6,5 baru 3 biji, 3 ekor ikan masin. Apatah lagi dengan barang-barang yang lain. Dengan keadaan ini karenanya rakyat tidak mempunyai pengetahuan pengurusan keuangan. Ini adalah satu kenyataan yang benar-benar menjentik hati rakyat. Menjentik maksudnya di sini kita rasa tersinggung dengan kenyataan ini. Dia kata lagi kita tidak mempunyai pengurusan keuangan yang baik. Bagaimana mau urus kalau uang itu sendiri tidak pernah cukup? Bagaimana kita mau urus kalau bayar ini sudah habis? Apalagi yang mau diurus setiap bulan. Kononnya terpaksa membuat pinjaman, membuat dua kerja. Ya, ini yang rakyat lakukan sekarang hari ini. Ada rakyat yang bekerja sehingga 3 atau lebih daripada 3 pekerjaan dalam masa sehari karena mereka tidak mencukupi perbelanjaan, tidak dapat menanggung setiap perbelanjaan yang mereka terpaksa bayar. Khususnya contohnya seperti belanja untuk bayar sekolah, untuk bayar elektrik, bayar air. Dengan tarif elektrik juga dikatakan makin meninggi. Sebagaimana bisa mungkin kita semua mengatasi dan membayar dan mengawal keuangan kita dengan gaji yang rendah itu. Sedangkan kononnya gaji akan dinaikkan 1 Mei yang lalu 1.500. Tapi hari ini apa yang berlaku? Semua itu omong kosong. Semua itu untuk menyedapkan telinga rakyat di luar sana. Tapi kenyataannya kerajaan ini adalah kerajaan yang gagal. Menteri ataupun pakar ekonomi yang berkata ini juga adalah pakar ekonomi yang hanya tahu menjilat kepada orang atasan mereka yang membayar gaji mereka, sedangkan apa yang mereka katakan itu adalah tidak benar sama sekali dan ia menyinggung perasaan rakyat pada hari ini. Jadi sahabat-sahabat semua, bagaimana pendapat Anda? Adakah apa yang dikatakan bahwa rakyat kurang pengetahuan tentang mengurus keuangan, menggunakan pakai keuangan dengan boros sekali katanya? Ini adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Jadi saya percaya apakah yang kamu rasa melalui komen daripada pakar ekonomi ini, kononnya memang pakar tapi memang pakar penjilat sajalah. Itu mungkin yang dia pakar ya. Pakar ekonomi atau pakar ego, no money kata Lindus Channel. Baby Albert Johnny pakar cap ayam. Alright, Ahmad Gaddafi buah nangka busuk lah katanya. Pakar gulung tikar. Betul pakar gulung tikar kata Albert Johnny di sana. Yusuf Ras, inilah pakar UMNO buat revisi ketawa sampai terkencing-kencing. Pakar yang bangang sangat lah nih ya. Oke. Akmal Kedah, pakar pun otak letak di lutut, jadi pakar bagi orang mentality bodoh katanya. Betul lah tuh. Ngam sangat lah tuh saranan ini. Pakar ekonomi baru keluar dari Gunung Kinabalu, pakar kangkung. Atau baru keluar dari gua Nia. Kefli Udula, gaji besar pun tiada makna jika nilai mata uang jatuh. Ya, ini juga sebenarnya berkaitan dengan nilai mata uang ini. Apabila nilai mata uang kita dengan inflasi sekarang ini,
uang yang ada di tangan kita itu semakin nilainya merosot karena harga barang meninggi. Apabila kita membeli barangan dengan harga yang mahal, nilai uang kita itu semakin kecil. Kalau sebelum ini 100 mungkin kita beli separuh kan troli itu, tapi hari ini dengan nilai 100 lebih suku saja yang dapat kita beli. Maksudnya terlampau sedikit barang yang kita beli dengan nilai 100 itu. Inilah yang berlaku yang tidak difahami oleh pakar-pakar kangkung ini. Datuk Seri Anwar cakap inilah pakar-pakar kangkung katanya. Mie segara sudah naik harga. Betul, mie segara pun sudah naik. Itulah makanan kita selama ini ya. Tapi mereka tidak kenal, tidak tahu kesusahan rakyat. Dan sebelum saya mengundurkan diri, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, dua ton keinginan. Sekian, bye-bye.